Halo semuanya, balik lagi bersama gue Mau dan Ilham di channel Arifin Official. Di video kali ini gue bakal membahas tentang pembentukan negara Israel tahun 1948. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Langsung aja ke videonya. Pembentukan gerakan Israel pada tahun 1948 merupakan puncak dari proses panjang yang dimulai pada akhir abad ke-19 dengan lahirnya gerakan Zionisme. Gerakan Zionisme adalah sebuah gerakan politik yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina. Tanah yang dianggap sebagai tanah leluhur oleh orang Yahudi meskipun diaspora. Yahudi telah berlangsung selama hampir 2000 tahun. Mereka selalu mempertahankan ikatan religius dan budaya dengan tanah tersebut. Selama abad pertengahan hingga era modern, orang Yahudi tersebar di seluruh dunia, terutama di Eropa dan di Timur Tengah, di mana mereka hidup sebagai minoritas yang seringkali menghadapi diskriminasi, persekusi, dan marginalisasi. Pengalaman ini diperburuk oleh berbagai peristiwa sejarah seperti program di Eropa Timur dan antisemitisme di seluruh Eropa. Pada akhir abad ke-19, gelombang nasionalisme yang melanda Eropa juga menginspirasi komunitas Yahudi untuk memperjuangkan hak mereka agar mendapat tanah air yang aman, terutama di tengah meningkatnya penganiayaan terhadap orang Yahudi. Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi asal Austria, menjadi tokoh utama dalam gerakan Zionis setelah menerbitkan bukunya yang berjudul Der Judenstaat, yang berarti negara Yahudi, pada tahun 1896. Dalam bukunya, Herzl menyatakan bahwa satu-satunya solusi untuk mengakhiri penderitaan orang Yahudi adalah dengan mendirikan negara mereka sendiri. Ia percaya bahwa mereka, orang Yahudi, tidak akan pernah benar-benar aman atau mendapat hak yang sama di negara-negara tempat mereka menjadi minoritas. Herzl kemudian memimpin Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss pada tahun 1897, di mana ia merumuskan program yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina. Palestina pada waktu itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman yang telah berkuasa selama lebih dari 4 abad di wilayah tersebut. Sebagian besar penduduk Palestina adalah Arab Muslim dan Kristen. Sementara komunitas Yahudi hanya merupakan sebagian kecil dari populasi total. Meski begitu, Herzl dan gerakan Zionis berhasil membangun jaringan internasional untuk mendukung ide pembentukan tanah air Yahudi di Palestina. Gerakan ini menggalang dana dan mendukung imigrasi Yahudi ke Palestina yang dikenal sebagai Aliyah atau gelombang imigrasi. Pada awal abad ke-20, gelombang pertama imigran Yahudi yang dikenal sebagai Aliyah pertama tahun 1882 sampai 1903 dan Aliyah kedua tahun 1904 sampai 1914 mulai tiba di Palestina. Mereka kebanyakan berasal dari Eropa Timur, terutama dari Rusia, di mana program dan diskriminasi anti-Yahudi semakin meningkat. Para imigran ini mendirikan komunitas-komunitas pertanian dan pemukiman baru di tanah yang mereka beli dari pemilik tanah Arab. Aliyah-aliyah berikutnya berlanjut selama dekade-dekade awal abad ke-20 dengan peningkatan imigrasi yang lebih besar, terjadi setelah Perang Dunia Pertama. Ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab semakin memburuk, terutama karena perbedaan pandangan tentang masa depan Palestina. Orang Yahudi yang dipimpin oleh gerakan Zionis terus memperjuangkan pembentukan tanah air Yahudi. Sementara penduduk Arab Palestina menentang peningkatan kehadiran Yahudi dan merasa bahwa mereka sedang diambil alih oleh imigran asing. Pada tahun 1947, Inggris memutuskan untuk menyerahkan masalah Palestina kepada PBB. PBB kemudian mengusulkan rencana pembagian Palestina yang bertujuan untuk membagi wilayah Palestina menjadi 2 negara terpisah, satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab. Rencana ini diterima oleh komunitas Yahudi meskipun dengan beberapa ketidakpuasan.
Di sisi lain, komunitas Arab Palestina dan negara-negara Arab di sekitarnya dengan tegas menolak rencana tersebut karena menganggapnya tidak adil. Meski begitu, Majelis Umum PBB pada tanggal 29 November tahun 1947 mengesahkan resolusi 181. Pembentukan negara Israel pada tahun 1948 membawa dampak yang signifikan terhadap politik dan dinamika di kawasan Timur Tengah. Keberadaan negara Yahudi di wilayah yang sebagian besar dihuni oleh bangsa Arab menciptakan ketegangan yang berkepanjangan, baik dalam konteks hubungan diplomatik antar negara maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Meski Israel berhasil membangun negara yang stabil dan maju, masalah politik dan keamanan dengan tetangga Arab serta status Palestina tetap menjadi isu sentral dalam konflik yang terus berlangsung hingga hari ini. Oke guys, mungkin cukup sekian video tentang pembentukan negara Israel tahun 1948. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Tetap support terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.